Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini sebelum melakukan seluruh aktivitas kita, mari bersama-sama kita menikmati renungan singkat yang rindu saya sampaikan dan share kepada Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan bagi kita dengan cepat. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dan renungan kita pada pagi hari ini berjudul Belajar Mengerti Tuntunan Allah. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini senantiasa dipenuhi oleh berita-berita yang tidak menyenangkan. Masalah COVID, masalah negara, masalah dunia akibat pandemi yang tidak berakhir. Saya ingat sekali beberapa bulan lalu ada peramal yang mengatakan kemungkinan akhir tahun 2020 masalah pandemi ini akan selesai. Tetapi ternyata sampai bulan Juli ini toh keadaan bukannya semakin baik, tetapi semakin buruk. Semakin banyak korban yang meninggal akibat COVID ini. Semakin banyak orang kehilangan pekerjaan akibat COVID ini. Semakin banyak orang resah, keluarga yang berduka karena kehilangan anggota keluarga mereka. Pemerintah berpikir bagaimana menyelesaikan masalah. Dan kita tidak tahu sampai kapan hal ini akan terjadi. Tetapi mari kita lihat apa kata firman Tuhan yang saya yakin akan menguatkan kita. Bagaimana kita harus menghadapi hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam bacaan ini, bahwa Tuhan sebenarnya tahu bagaimana cara supaya bangsa Israel bisa menuju tempat yang Dia kehendaki dengan cara yang cepat. Tetapi Tuhan mengizinkan bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Apakah Ia tidak sayang kepada umatnya? Apakah Allah jahat sehingga Ia membiarkan bangsa Israel harus menghadapi tantangan? Tetapi perhatikan baik-baik apa kata firman Tuhan. Hal yang pertama di ayat yang ke-17. Allah ingin umatnya tidak menjadi bangsa pengecut. Itu sebabnya perhatikan ada kata peperangan di ayat 17. Ia mengizinkan umatnya menghadapi peperangan tanpa mengingat kembali atau mundur ke zona nyaman atau masa lalu. Di masa lalu kita tidak menghadapi tantangan sebesar ini, tetapi Tuhan izinkan kita menghadapi masalah rohani kita. Kita menghadapi masalah ekonomi kita, peperangan kita di tahun 2020. Supaya apa? Kita menjadi orang yang tidak pengecut. Pengecut hanya berani bicara di belakang. Tetapi Tuhan tidak ingin kita hanya katakan, aku percaya Tuhan memberkatiku. Tetapi kita tidak mengalami firman. Mari kita hadapi tantangan hidup kita di tahun 2020 ini dengan terus yakin
bahwa kita sedang diproses Tuhan untuk menjadi orang yang lebih berani lagi menghadapi masalah hidup kita. Karena Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang kedua, di ayat 18, Allah ingin umatnya tangguh atau militan menghadapi proses. Orang yang tangguh adalah orang yang sudah mengalami proses latihan. Bukan latihan dalam waktu yang pendek Bapak Ibu Saudara, tetapi latihan dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Dan proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita baru lewati masa pandemi ini beberapa bulan. Kita tidak tahu sampai kapan. Ada yang mengatakan akan terjadi sampai 2 tahun ke depan. Kita tidak tahu waktunya Tuhan. Tetapi mari dengan memandang kepada Allah, kita terus menjadi orang yang siap sedia masuk dalam peperangan rohani, masuk dalam tantangan hidup, menghadapinya tidak lari. Karena Tuhan mau kita berhasil melewati proses hidup kita. Berputar-putar di padang gurun tidak menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Waktu siang sangat panas, waktu malam sangat dingin. Tidak seperti kita di Indonesia. Dan yang jelas, mereka akan menuju Laut Teberau, dekat dengan kematian. Dan Tuhan mau, perhatikan, bangsa Israel, umat kepunyaannya, selalu siap sedia berperang. Itu artinya, kita tidak dalam keadaan santai-santai. Bapak, Ibu, Saudara, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Itu sebabnya, mari terus siapkan kerohanian kita, siapkan diri kita, keluarga kita, untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin tertuju kepada Tuhan, dan terus menghadapi tantangan tanpa bersungut-sungut. Bukan waktunya kita sekarang bersungut-sungut protes dengan keadaan menyalahkan sekitar. Tetapi mari hadapi setiap tantangan ini dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan sudah menetapkan kita menjadi lebih dari pemenang. Hal yang ketiga, ada di ayat 21-22. Allah ingin umatnya taat dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Perhatikan, saat tiang awan dan tiang api bergerak atau berhenti, bangsa Israel harus ikut. Dan perhatikan kata, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kalau kita terus memandang, terfokus kepada Tuhan, keadaan sekitar kita tidak akan menjadi masalah. Mari taat pada pimpinan Tuhan. Jangan berpikir tentang apa yang menjadi hal nyaman dalam hidup kita. Bukan waktunya Bapak Ibu Saudara. Waktunya kita terus ikut apa yang Tuhan mau. Ada satu pujian mengatakan, aku memerlukan Dikau ya Tuhan setiap jam. I need Thee, oh I need Thee. Every hour I need Thee. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Hal yang keempat, Allah ingin umatnya tahu tentang penyertaan dan perlindungannya. Perhatikan, ada frase yang mengatakan di ayat 22, dengan tidak beralih. Penyertaan dan perlindungan Tuhan tidak akan beralih dari kita. Jangan ragukan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Selama kita terfokus kepada Tuhan, Tuhan akan terus memagari kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Kita ini biji matanya. Kita ini umat kepunyaannya. Ingat, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari terus bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan. Mari bersyukur untuk setiap proses yang Dia sudah kerjakan dalam hidup kita. Karena semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia.
Selamat berjalan bersama dengan Tuhan untuk sepanjang hari ini. Lihatlah apa yang akan Dia lakukan, sebab Ia mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.